Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Kopi 234 Bang Min. Kembali kita jumpa dalam konten minum kopi. Kali ini kita menampilkan bincang-bincang Ustadz Kopi tentang tanpa kopi. sahabat hanyalah cairan hitam. Masya Allah. Tetapi bersama sahabat, dia adalah sahabat berketaatan. Ini fitohnya kopi ini, sahabat ahli ilmu dan ahli ibadah. Oh gitu ya? Dulu orang mau beribadah supaya kuat, berzikir malam, sholat malam, qiyamul lail, baca Quran, tilawah, minum kopi. Dulu orang mau membahas berbagai macam ilmu, para ulama kumpul, maka ada kopi menemani. Maka dalam sejarahnya disebut qahwah karena dia adalah al-quwwah, dia adalah kekuatan untuk kemudian berdaras, berbahas, berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Nah, maka kopi ini dari asal usulnya dia adalah takdir. Karena dulu ada seorang pengembala di Ethiopia, di Habasyah, yang kemudian dia melihat kambing-kambingnya ini kalau mengonsumsi satu daun dari sebuah pohon itu jadi seger, kuat, bigger gitu. Maka dia lihat kopinya ini, Masya Allah. Akhirnya dia temukan biji itu, bijinya ini dimakan kambingnya juga begitu. Maka dia mencoba untuk memakannya. Qadarullah. Kopi di tangan si gembala ini juga pada suatu saat sedang disimpan itu terkena panas sehingga kemudian dia menjadi agak-agak gosong. Kemudian ketika dituang air dia menjadi minuman yang begitu menyegar. Jadi semuanya itu orang barat mengatakan kebetulan lihat kambing begini, kebetulan. Tapi bagi kita tidak ada kebetulan. Ini adalah mulham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kopi adalah takdir. Mantap. Kopi itu kofnya kuat, wahaknya buyang, wawunya wood, taknya tahu. Masya Allah. Lupa nih taknya dong. Iya. Jadi minum ini Kuat. kekuatan untuk ibadah. Masya Allah. Minum dengan niat untuk ibadah lebih baik. Insya Allah barokah. Waqala Al-Habib Umar Al-Mutahhar man mata wa wujida fi batnihi asarun minal qahwah la yas'alhu malaika. Jadi dulu sampai dikatakan kalau ada orang mati di perutnya ada asar bekas-bekas kopi, malaikat nggak perlu tanya, ini pasti orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Dulu kopi ini minuman kelas VVIP, very important. Jadi yang boleh minum kopi itu hanya menir-menir Belanda. Masya Allah. Lalu kemudian orang kita yang jajah mengambil biji kopi dari yang dimakan oleh musang. Ternyata Nah, rupanya musang memakan kopi yang udah manis gitu. Akhirnya diperiksa sama Belanda. Kok kamu minum kopi? Nyuri kopi dari gudang. Tidak tuan, kami membersihkan tai-tai musang. Pokoknya yang udah dimakan musang itu jadi tai dicuci, mereka gongseng, mereka tumbuk jadi kopi. Ternyata kopinya lebih enak. Itulah asal muasal kopi luwak. Malah lebih, karena dia sudah melewati proses fermentasi dan ternyata musang lebih jujur karena dia hanya milih kopi yang matang. Nah, dulu kopi ini identik dengan umat Islam dan minumannya orang Islam sampai disebut sebagai Muslim wine, wine-nya orang Islam. Dari Habasyah dibawa ke Yaman, maka ada kota itu namanya Mukha di Yaman. Maka sekarang kita mengenal kopi itu Mocha itu dari kota Mukha ini namanya diambil. Nah, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dan Turki Utsmani adalah yang paling kuat menyebarkan budaya kopi ini kemana-mana. Dia punya namanya Kohwaji, kedai kopi.
Kahwaji ini kedai kopi yang kemudian di situ para intelektual bertemu merundingkan berbagai macam ilmu masalah sampai seharian semalaman, sehingga kemudian budaya kopi ini membuat orang-orang Eropa iri. Sampai kemudian di Eropa Paus menerbitkan fatwa bahwa minuman kopi ini minuman setan, minuman iblis, tidak boleh diminum orang Eropa. Sampai hadirlah Paus Clement ke-7 di tahun 1600 yang mengatakan, wah, minuman ini kalau diminum oleh orang kafir terlalu sayang, kita juga harus minum. Maka kemudian kopi itu dibaptis oleh Paus Clement ke-7 agar bisa diminum oleh orang Eropa. Membaptis kopi supaya kopi boleh diminum oleh orang Eropa.